Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين أيها الإخوة أعزكم الله. Pembahasan kita tentang al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan membahas tentang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di antara dalil atau ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang paling indah atau yang terindah. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf pada ayat ke-180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Jadi seluruh nama yang paling indah dari nama-nama Allah hanya milik Allah semata. Yang itu artinya bahwa nama itu memiliki makna yang paling sempurna juga, mengandung sifat yang sempurna juga. Karena memang nama tersebut adalah nama Allah yang maha sempurna juga. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, tinggalkan orang-orang yang menyimpang terkait dengan nama-nama Allah. Sayuzzawna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan nama-nama Allah yang paling indah ini tidak dibatasi jumlahnya. Tidak dibatasi jumlahnya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mempelajarinya, menghafalnya, memahami isi kandungannya, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi man ahsaha, ihsa ini artinya tadi dia menghafalkannya, mempelajari isi dan kandungannya, lalu dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga.
Yang dimaksud di dalam hadis ini 99 itu bukan berarti membatasi bahwa nama Allah hanya 99 saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat malam. Ketika sedang sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu, dengan semua nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang telah engkau namai nama tersebut untuk dirimu sendiri. Allamtahu ahadan min khalqik, yang kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau yang hanya engkau saja yang mengetahuinya. Jadi di sebagian hadis ada doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Oh, ini yang terkait dengan orang yang sedang sedih, orang yang sedang dilanda kesusahan. Ya, lalu kemudian lanjutan doanya, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an sebagai ibarat mesin semi di dalam hatiku, wa jala'a hammi wa dhahaba huzni, ya jadikanlah dia menghilangkan kesedihan-kesedihan dan kesusahanku. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sebutkan ada nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui nama tersebut kecuali hanya Allah saja. Maka yang di doa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tadi, la uhsi tsana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa meliputi seluruh pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Itu yang maknanya bahwa enggak ada yang tahu. Ada banyak sekali nama-nama Allah yang Nabi saja tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu, hanya Allah Rabbul Alamin saja yang mengetahui. Dan di dalam hadis syafaat yang panjang, di mana nanti seluruh manusia berkumpul di mahsyar menunggu untuk dihisab, yang satu harinya panjangnya 50.000 tahun. Orang menunggu semuanya sampai akhirnya kemudian manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam agar supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya disegerakan ditunaikan hisab karena sudah terlampau lama menunggu. Nabi Adam tidak berani kalau memang tidak diberi izin untuk meminta. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Gak ada satupun yang berani karena memang gak diberi izin oleh Allah Rabbul Alamin. Akhirnya mereka semua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menuju ke pintu surga, diketuk pintu surga. Belum pernah ada yang mengetuk pintu surga pertama kali mendahului Nabi, gak ada ya, kecuali memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada malaikat bertanya, siapa ini? Muhammad, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Memang saya diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu surga ini untuk siapapun sebelum engkau. Lalu Nabi SAW masuk, beliau sujud di bawah aras. Jadi aras ini menjadi atap dari seluruh alam, termasuk surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Nabi SAW sujud mohon kepada Allah agar disegerakan hisab. Lama Nabi SAW sujud lama. Tidak ada yang mengetahui berapa lamanya. Ada sebagian riwayat di salah satu hadis kursi yang dikumpulkan oleh Isamuddin As-Sababati itu menyebutkan satu
pekan. Nabi SAW sujud 1 pekan. Kalau kita hitung dia itu 6 hari, berarti ya 50 kali 6. 50.000 kali 6. Ya berarti berapa? 300.000 ya. 300.000 tahun Nabi SAW sujud itu. Sampai akhirnya kemudian Allah beritahukan kepada Nabi SAW, Allah wahyukan kepada Nabi SAW ketika sujud itu, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang belum pernah diajarkan kepada manusia manapun. Yang itu maksudnya adalah nama-nama yang belum pernah diajarkan kepada manusia manapun sebelum ataupun setelah Rasulullah SAW. Jadi hanya Rasulullah SAW saja yang diberitahukan terkait dengan nama-nama itu. Berdasarkan hadis ini juga maka nama Allah tidak dibatasi. Nah lalu bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa 99 tadi? Kita diperintahkan hanya mempelajari 99 nama, itu saja sudah cukup. Memahami maknanya, mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Contoh diantaranya mengamalkan konsekuensinya misalnya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami' yang maha mendengar. Maka kita menjaga perkataan kita, berhati-hati. Karena ketika kita berbicara, orang gak dengar, Allah Rabbul Alamin mendengar. Begitu juga misalnya nama Allah Al-Basir yang maha melihat. Ya kita mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, kita berhati-hati dalam perbuatan kita. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat dan mengawasi kita. Tidak ada yang menghalangi penglihatan Allah Rabbul Alamin pada diri kita. Dan seterusnya, itu maksudnya mengamalkan konsekuensinya. Dan di dalam suratul A'raf ayat 180 ini juga kita diperintahkan jangan ikut-ikutan orang yang menyimpang terkait dengan nama-nama Allah. Di antara menyimpang terkait dengan nama-nama Allah adalah misalnya dia menamai selain Allah dengan nama Allah. Misalnya ada manusia dinamai Allah. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa dulu zaman orang Bani Israel dulu ada orang tua yang nekat. Anaknya dikasih nama Allah, bukan lagi Tuhan ini. Dikasih nama Allah, mati disambar geledek tuh anak. Gak boleh. Jadi ada nama-nama yang memang khusus hanya untuk Allah, tak boleh dinamakan itu untuk selain Allah Rabbul Alamin. Seperti tadi Allah contohnya. Kemudian Ar-Rahman misalnya contoh. Gak boleh kita namai orang Ar-Rahman. Kalau Abdurrahman boleh. Tapi dipanggilnya lengkap Abdurrahman. Tidak dipanggil Rahman. Jadi sampai ada aturannya itu. Kaidah-kaidah terkait dengan nama-nama Allah. Iya, panggilnya lengkap Abdurrahman. Tapi kadang kita ini orang kita kan suka disingkat-singkat ya. Rahman, Oman, Rahim, Oim. Nah ini. Kalau Rahim boleh Pak. Kalau Rahim boleh, untuk manusia boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur Rahim itu, pengasih penyayang itu di dalam ayat itu adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama Allah, bukan. Makanya boleh kalau ada orang manusia namanya Rauf boleh. Rahim boleh. Aziz boleh. Ya, karena ada di dalam Al-Qur'an juga disebutkan yang terkait dengan kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Imra'atul azizi turawidu fataha. Ada istri dari salah seorang pembesar Mesir, nah disebutnya Al-Aziz. Dia menggoda budaknya sendiri. Jadi Nabi Yusuf kan tadinya budak, dimerdekakan, lalu kemudian dianggap seperti anaknya. Disebut Al-Aziz. Boleh. Jadi kada orang namanya Abdul Aziz dipanggil Aziz boleh. Abdul Rahim dipanggil Rahim boleh. Abdul Rauf dipanggil Rauf boleh. Abdul Rahman yang tidak boleh dipanggil Rahman.
Jadi dipanggilnya kudu lengkap. Loh, kok jadi beda-beda? Ya memang berbeda hukumnya. Karena yang Ar-Rahman adalah nama khusus bagi Allah. Gak boleh ada yang menamai dirinya atau dinamai dengan Rahman. Ya, dinamai dengan Rahman. Tidak boleh. Gak diperkenankan. Makanya ketika Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, dia menggelari dirinya dengan gelar Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah, orang yang paling penyayang di seluruh daerah. Jadi Yamamah itu nama daerah, di daerah Yamamah. Nah, itu dusta, itu bohong. Nggak diperkenankan yang seperti itu. Termasuk juga penyimpangan terkait dengan nama-nama Allah adalah dengan menjadikan sebagian nama memiliki khasiat khusus, dibaca dengan dibatasi jumlah angkanya dan hanya menyebut nama dan memanggilnya. Misalnya mau banyak rizkinya, lalu dia berzikirnya ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, itu 1000 kali misalnya. Nah, di sini ada dua permasalahan yang harus kita pahami. Ini kan kita lagi bicara aturan agama toh. Bukan bicara suka-suka kita sendiri, lain ceritanya kalau bukan urusan agama terserah Anda deh. Karena berzikir dengan ya Razzaq ini kan baru memanggil, Pak. Ya Razzaq, ya Razzaq. Wahai Allah yang Maha Pemberi rizki, wahai Allah yang Maha Pemberi rizki. Anda mau apa? Anda memanggil ini mau apa gitu? Mau minta rizki, ya begini redaksinya. Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, limpahkan rizki kepadaku. Nah itu betul, bukan hanya sekedar ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Mau apa Anda manggil-manggil Allah, mau apa? Lalu misalnya ditambahkan tadi, angkanya dibatasi, harus 1000 misalnya sekali duduk. Lalu kemudian dia sebutkan khasiat-khasiat. Siapa orang yang membaca ini 1000 kali, maka Allah akan lapangkan rizkinya misalnya. Pas ditanya, Anda ngajarin orang baca ini 1000 kali, ada tuntunannya? Ya kan bagus, nama Allah Ar-Razzaq kan artinya Maha Pemberi rizki. Iya betul, tidak keliru. Maka di sini tadi kita sudah sebutkan bahwa yang namanya ihsa, man ahsaha dakhalal jannah, dia mempelajarinya, memahaminya, isi dan kandungannya, lalu mengamalkan konsekuensinya. Jadi yang benar, Anda berdoanya hanya kepada Allah, minta rizkinya hanya kepada Allah, dengan berdoa ya Razzaq urzuqni. Lalu kemudian Anda mencari rizkinya dengan jalan yang Allah halalkan. Itu bagian daripada mengamalkan nama Allah Ar-Razzaq. Bekerja dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tidak mengandalkan rizki kecuali hanya kepada Allah. Manusia yang ada sekeliling kita hanya menjadi sebab saja. Itu bagian daripada implementasinya, bukan hanya wiridan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq 1000 kali. Dia nggak ngerti maknanya. Sehingga wiridannya Maha Ar-Razzaq, tapi ketika ada orang lain diberi rizki, ada hadir dalam hatinya kedengkian. Itu bukan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi nama Allah Ar-Razzaq. Atau dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui selain Allah kepada orang yang sudah wafat misalnya, minta rizkinya kepada Allah tapi melalui selain Allah orang yang sudah wafat. Ini bukan pengamalan dari nama Allah Ar-Razzaq. Jadi walaupun orang itu baca ya Razzaq 1000 kali sekalipun, tapi kemudian perilakunya seperti ini bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Razzaq. Nah disinilah kita pentingnya memahami, jangan hanya sekedar ini khasiatnya baca sekian ribu akan begini, baca sekian ini akan begini, baca ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghani biar kaya katanya. Misalnya begitu. Tapi dia tidak memahami apa makna dari nama Allah Al-Ghani. Dia tidak memahami
Dia nggak mengerti karena di antara makna al-ghani bukan hanya yang maha kaya saja, yang tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Di antara makna al-ghani itu, Allah nggak butuh kepada siapapun, nggak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada langit bumi, Allah nggak butuh kepada manusia, Allah nggak butuh pada surga neraka, Allah nggak butuh pada ibadahnya kita, nggak butuh tuh ghani. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada semua seluruh alam, tidak. Karena Allah berdiri sendiri, tidak bergantung pada satu apapun, tidak menggantungkan urusannya kepada siapapun, tidak tergantung dengan apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya oleh karena itu di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, kanallah wa lam yakun qablahu syai' wa fi lafdhin ma'hu syai'. Allah telah ada di mana segala sesuatu belum ada. Allah sudah ada dulu. Makanya Allah tidak bergantung kepada apapun. Allah bahkan tidak bergantung juga kepada aras, bukan. Karena Allah sudah ada, aras belum ada. Nggak usah langit bumi ini, aras belum ada. Lautan yang dimana aras berada di atasnya belum ada. Kursi belum ada, apalagi itu belum ada. Pena, qalam, lauhil mahfuz belum ada. Ini diantara makhluk-makhluk yang ada di awal-awal. Itu semua belum ada. Allah telah ada dan tidak ada bersama dengan Allah satu apapun. Maka Allah al-ghani, maha kaya, nggak butuh kepada makhluknya. Allah nggak butuh kepada arash, Allah nggak butuh kepada pena, qalam, Allah nggak butuh kepada lauhil mahfuz, Allah nggak butuh kepada langit bumi, Allah nggak butuh kepada surga dan neraka, Allah juga nggak butuh sama manusia apalagi. Maka kitalah yang butuh kepada siapa? Kepada Allah. Innallaha huwal ghani. Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah maha kaya, nggak butuh kepada siapapun. Kita yang fakir, kita yang butuh, bergantung urusan segalanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.